Halo, kita bertemu lagi di video SOA Parenting dan Education. Kita akan membahas mengenai 5 Languages of Love, 5 bahasa kasih yang disampaikan oleh seorang tokoh namanya Gary Chapman. Gary Chapman mengatakan bahwa manusia itu memiliki 5 bahasa kasih dan mengekspresikan bahasa kasihnya kepada orang lain dengan 5 bahasa kasih. Nah, apa saja 5 bahasa kasih itu? Yang pertama adalah bahasa kasih words of affirmation, memberikan apresiasi, pujian melalui kata-kata. Lalu yang kedua adalah act of service ya, membantu, I will help you, memberikan dukungan, support. Dan yang ketiga adalah gift, memberikan pemberian, hadiah-hadiah, surprise-surprise sebagai ekspresi rasa kasihnya. Dan yang keempat adalah quality time, just you and me ya, tidak ada distraction. Aku hadir memberikan waktuku hanya untuk kamu. Dan yang kelima adalah physical touch. Tidak dengan kata-kata, tetapi dengan sentuhan ya. Seperti pelukan, seperti belayan seperti ini. Nah, itu adalah 5 bahasa kasih menurut Gary Chapman. Kita semua, kita, pasangan kita, anak-anak kita memiliki 5 bahasa kasih tersebut. Dan kita perlu untuk menyampaikan rasa kasih kita kepada pasangan kita, anak-anak kita melalui 5 bahasa kasih tersebut. Jadi kita bisa berikan kelima-limanya kepada orang lain, keluarga kita, anak kita, pasangan kita. Namun setiap orang ternyata ada bahasa kasih yang lebih dominan dibandingkan bahasa kasih lainnya. Misal, kalau saya ada 2 anak yang pertama saya bahasa kasihnya lebih ke words of affirmation dan bahasa kasih yang keduanya adalah quality time. Karena saya pernah meminta anak saya mengisi kuesioner survei mengenai bahasa kasih. Lalu anak saya yang kedua yang masih TKB 6 tahun, dia memang belum pernah mengisi survei ya mengenai bahasa kasih. Tapi kalau saya perhatikan, bahasa kasih anak saya yang kedua adalah lebih ke gift ya. Anak saya yang kedua tuh senang sekali memberikan surprise-surprise kecil ya, berupa gambar-gambar, lalu dia taruh ya di laci meja saya, sehingga ketika saya menemukan, saya senang melihatnya. Nah, itu adalah bahasa kasih dominan kedua anak saya. Lalu, saya pun punya bahasa kasih dominan. Ya, kita perlu find out apa sih bahasa kasih dominan kita dan apakah bahasa kasih yang dominan dimiliki oleh pasangan kita. Kita perlu mengenali bahasa kasih masing-masing yang dominan. Sehingga meskipun kita mengekspresikan memberikan kelima bahasa kasih tersebut, namun kita perlu memberikan lebih ya kepada masing-masing anggota keluarga kita, pasangan kita, anak kita berdasarkan bahasa kasih dominan mereka. Misal, kalau anak pertama saya lebih ke words of affirmation dan quality time, saya perlu memberikan itu lebih dibandingkan ketiga bahasa kasih lainnya. Ketika anak saya yang kedua lebih ke surprise, gift ya, dan physical touch, saya perlu memberikan itu lebih dibandingkan 3 bahasa kasih lainnya. Kenapa? Karena kalau tidak, misalnya anak saya lebih ke words of affirmation dan lebih ke quality time. Dan yang sering saya berikan kepada dia adalah gift. Rasanya itu tetap belum mengena banget buat anak saya yang pertama. Karena bahasa kasih dominannya bukan gift. Biasanya kita akan mengekspresikan bahasa kasih kita kepada orang lain yang dominan kita suka atau dominan kita miliki. Padahal yang dominan kita suka, yang dominan kita miliki belum tentu dominan disuka dan dimiliki oleh anak kita dan pasangan kita. Yuk, kita temukan bahasa kasih kita masing-masing dan mari kita mengekspresikan kelima bahasa kasih ini, namun kita memberikan lebih bahasa kasih yang dominan, yang disukai oleh anak-anak kita, pasangan kita sesuai yang mereka miliki. Terima kasih dan sampai jumpa.